Main. Ayolah ahbab yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit aja kita lanjutkan lagi taklim kita dalam kitab Ayyuhal Walad dari Imam Muhammad Al-Ghazali rahimahullah taala. Wa nafa'allahu bi hifdhin la'anqal. Baqiyana min adabid du'a basatuhu kaffaihi rafi'an haidha sadrihi wa bainahuma furjatan kama fi kabiril halabi wa dhammal yadin wa tawjih asabi'uhuma ma'a indimamihima nahwal qiblah kama fi syarh Hasan li Ali Al-Qari fa bainahum mukhalafatan am. Terakhir kita sudah ngebahas tentang Imam Ghazali titip doa sama santrinya, sama anaknya, sama muridnya. Tolong kalau kamu selesai sholat khususnya jangan lupa doakan saya juga. Jangan lupa sebutkan nama saya. Nah, ini mesti kita pahami, jangan sampai nanti kita memiliki pemahaman begini. Oh, ana bilang, Habib Agil bilang, Bang jangan lupa doakan saya ya. Bukan berarti saya yang mendoakan itu lebih hina daripada yang didoakan, ataupun sebaliknya. Kemuliaan itu nggak bisa kita ukur, karena kadang-kadang kita ini sebagai manusia-manusia yang hidup di akhir zaman enak sekali dalam mengambil kesimpulan. Oh, si fulan minta doa sama si fulan, berarti yang dimintain doa ini lebih hebat daripada yang minta doa. Itu kita sering kali begitu. Kalau dengar sudah kalimat, lihat si fulan saja syekh besar loh ini, padahal datang ke Ustadz Mundir cuma minta doa sama Ustadz Mundir, dan memang rupanya Ustadz Mundir lebih besar badannya. Jangan begitu. Ini menunjukkan bagaimana hubungan hati mereka itu harmonis, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dengki, dan mereka saling memuliakan. Nah, kemudian kata beliau saat doa tadi khususnya setelah habis sholat. Setelah habis sholat itu termasuk waktu-waktu ijabah, waktu-waktu yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti waktu yang lain Allah enggak dengar, tapi di waktu setelah sholat fardu ini merupakan waktu yang paling istimewa. Karena kadang-kadang ada saudara-saudara kita ini habis sholat langsung keluar. Apalagi buat sebagian orang yang enggak mau, ngapain zikir rame-rame gitu, ngapain zikir berjamaah, ngapain berdoa berjamaah, doa masing-masing. Ya silahkan, asalkan dia berdoa silahkan. Yang penting jangan sekali-sekali kamu setelah sholat ninggalkan berdoa. Jangan sekali-sekali tinggalkan berdoa. Kalau bisa duduk sebentar aja, 15 menit atau 5 menit, berzikir, istighfar, tafakur sesaat, renungkan nikmat yang sudah Allah kasih, syukuri semuanya, baru mohon sama Allah keistiqomahan iman, keistiqomahan dalam Islam, minta diselamatkan lagi sama Allah dan seterusnya. Habis itu keluar silahkan, gak ada masalah. Walaupun gak berjamaah, habis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ke belakang di balik tembok, tidak jadi masalah. Yang masalah itu sudah habis sholat langsung pergi. Ya kecuali kepepet kerjaan silahkan, saya tidak melarang. Tapi kalau bisa duduk sebentar. Nah, dan kemudian Nabi SAW pernah bersabda, man kadat lahu ilallah ta'ala haja falyad'u biha dubura salatin mafruḍah. Orang yang punya hajat, ayo didoakan di sholat 5 waktu, di setelah sholat 5 waktu. Man sholat salatan fardhu falahu da'watun mustajabah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat fardu maka dia memiliki doa yang diijabah oleh Allah, doa yang mustajab. Enak tuh. Habis sholat doa. Makanya selama ini mungkin kita ada salah dalam pengaturan waktu. Waktu tahajudnya semangat mintanya sama Allah, itu benar, silakan, bagus sekali. Tapi di 5 waktu kita menggungi Allah. Kadang-kadang begitu. Kebanyakan ada orang fokus ngejar tahajudnya. Ini yang penting saya bisa tahajud Habib. Saya enggak mau tahu, yang penting saya bisa tahajud. Enggak mau tahu dia subuhnya ketinggalan kah, zuhurnya sendirian, asarnya enggak sholat, maghrib, isya, seterusnya. Yang penting saya dapat tahajud Habib. Karena tahajud ini katanya sholatnya bisa bikin kaya. Nggak boleh pakai mic. Makanya dikasih tahu ini loh sayang. Orang yang sholat wajib itu punya doa istijabah, doa yang didengar sama Allah, benar-benar siap dikabulkan sama Allah.
Nanti kalau sudah benar fardunya kamu baru kerjakan yang sunnah. Jangan seperti jagoan yang salah kaprah. Superman itu gagah, six pack, badannya bagus, tapi bodoh, pakai sempak di luar. Jangan begitu kamu, kerjakan dulu yang fardu, sunnahmu itu nanti urusan belakangan. Makanya Nabi SAW itu bilang dalam hadis qudsi, Allah berfirman, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftartu alaihi, kama qala sallallahu. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, melebihi daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Enggak ada lagi, Allah lebih cinta sama itu. Kamu kerjakan yang fardu, Allah sudah cinta sama kamu. Dicinta sama Allah. Jangan dulu kejar yang lain, bukan saya melarang untuk kerjakan yang lain, tapi fokus sama yang fardu. Salat 5 waktu, belajar ilmu agama, belajar akidah, belajar hukum-hukumnya salat, itu fardu. Jangan lagi kamu kejar yang lain, jangan. Cari yang fardu dulu, Kadang-kadang kita meleset. Ngerasa ini kayaknya penting ini, ngapain? Belajar ilmu rontek kata Andre. Atau belajar ilmu cek hodam. Buat apa? Belajar ngapain? Belajar ngobatin orang kesurupan. Buat apa? Otakmu sudah kesurupan. Salatmu dulu benerin hubungan kamu sama Allah. Nanti Allah yang benarin sisanya. Nah, kemudian dalam berdoa pun ada adab-adabnya. Di antaranya di sini dikatakan mengangkat kedua tangannya sampai sekira di dada, kemudian agak dia tekuk begini sedikit. Kemudian dia sambil melihat kepada kedua telapak tangannya, memohon kepada Allah. Filosofinya itu bukan ini rezeki, berarti nanti Allah kasih, jangan sampai jatuh. Bukan. Kan ada orang doa begini, ya silahkan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jangan nanti dibilang, harus dekat Bib, harus rapat. Kenapa? Itu filosofinya Allah lagi ngasih. Kalau kita terbuka kan jatuh Bib. Ya serah kamu lah. Masalahnya saya pakai rekening, jadi Allah kalau ngasih nggak ke tangan. Fahamkan baik-baik. Langsung masuk rekening. Cuma ini sebagai bentuk adab dan juga cara kita agar khusyuk, hudur, dan benar-benar sadar kamu saat ini lagi minta. Kamu sebagai orang yang miskin kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sangat-sangat butuh sama Allah. Bukan orang yang punya apa-apa, tidak punya apa-apa. Makanya dianjurkan berdoa begitu. Atau begini. Ini agak direnggangkan sedikit. Baru minta. Dalam riwayat Nabi SAW itu banyak berdoa, terlebih saat beliau lagi dalam keadaan kesusahan. Seperti waktu mau perang Badar. Nah, itu Nabi nggak begini lagi doanya. Tapi diangkat tangan sama Nabi SAW. Losor semua rezekinya. Enggak kan, jadi jangan buat filosofi sendiri. Kadang-kadang kita nih sambil duduk di warung kopi Pina Musti, makanya kamu tuh kalau berdoa kayak ini nah, yang rapat biar kada keluar kemana-mana rezeki kamu. Silahkan, tidak salah filosofi kamu, tapi jangan kamu paksakan nanti ke orang lain. Akhirnya ngelihat Jalu ndak doa begini, Jalu kamu salah Jalu ay. Makanya kamu miskin, makanya yang Pandir lebih miskin lagi sekalinya. Jangan. Nabi waktu perang Badar di malam sebelum perang besoknya, malam 17 Ramadan berarti, Nabi SAW itu sholat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala saat semuanya tidur kecuali Abu Bakar karena ngejaga Nabi Muhammad. Itu diangkat tangan Nabi SAW sampai jatuh sorban Nabi, hatta yura ibtaihi, sampai terlihat kedua ketiak Nabi SAW yang putih, yang bersih. Ini filosofinya apa lagi? Nggak ada filosofi yang begini cara hamba minta. Artinya benar-benar ya Allah tolong, ya Allah tolong. Dan bukan meyakini Allah punya tempat di atas, tidak, tapi menunjukkan di mana-mana orang miskin itu kan di bawah. Maaf, bukan kita ngomong kedudukan seorang antara Brahmana, Sudra, Kastadra, Jundra, Hendra, ke siapa kan enggak tahu nah. Bukan. Ini isunya lagi Masya Allah soalnya masalah kasta ini.
Bukan, tapi memang di mana-mana namanya peminta. Ya saya hamba, saya miskin. Masa saya meminta sama Allah begini, maaf. Ya Allah, kesugihkan bang aku nih. Pantas enggak kira-kira? Enggak pantas. Enggak pantas. Kadang-kadang kita begitu sambil berdoa, ya Allah, enggak ada sekalipun perasaan miskin dalam hati. Enggak ada perasaan ini sadar. Nahnu faqir ilallah, kita ini butuh sama Allah, enggak ada perasaan. Ngerasa semuanya bisa, ngerasa semuanya mampu, ngerasa oh saya dikdaya kok, saya enggak butuh sama Allah, waliyadzubillah. Jadi ditanamkan benar-benar perasaan miskin, minta sama Allah. Silahkan mau buat filosofi, silahkan, terserah sudah mau begini. Cuma diantara yang paling sering Nabi SAW itu kalau berdoa, ya tadi tangannya ditaruh di dada. Oh idza ijtahada fi du'aihi, kata Syekh Yusuf bin Ismail Nabahani, Nabi kalau lagi tambah sungguh-sungguh dalam berdoa itu dicampur ada pujian, ya Hayyu ya Qayyum. Begitu Nabi SAW. Atau idza asabahu hammun wa ghammun, Nabi juga kalau lagi lagi sumpek, lagi banyak pikiran mendadak, mungkin ya bukan mikirin listrik kayak kita awal bulan begini udah mulai banyak pikiran kan, listrik, air, wifi dan lain-lainnya, curhat bib enggak, itu perasaan setiap bapak-bapak awal bulan. Doa sambil doa, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits, itu Nabi SAW. Dan masih banyak lagi riwayat bagaimana Nabi SAW beliau berdoa. Ini menunjukkan afdolnya doa. Jadi jangan sampai kita tinggalkan yang namanya doa, walaupun gak dijawab sama Allah. Alhamdulillah masih dikasih doa. Alhamdulillah. Saya lupa waktu itu baca di mana salah satu kitab syarah hadis. Kalau tidak salah syarah Al-Ba'in mungkin. Walhasil yutabil abdi yaumal qiyamah. Nanti satu hamba didatangkan di hari kiamat. Allah tanya sama dia, aufaitu bi ahdi, saya sudah tunaikan janjiku kepadamu pada hari sekian, jam sekian kamu minta kepadaku. Apa misalkan? Kemudian kuberikan? Naam ya Allah. Apakah aku telah tunaikan janjiku? Kan Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Kamu minta sama aku, kasih kata Allah. Kan gitu. Apakah kamu telah kuberikan apa yang kamu minta? Sudah. Kemudian tanya lagi sama Allah, apakah tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian kamu minta ini tidak kuberikan? Iya ya Allah, sekarang kuberikan semuanya kepadamu. Gal kata si hamba apa? Dalam hadis dikatakan, seandai kata semua doaku tidak dijabah Allah di dunia, tapi di akhirat. Seandai kata. Karena apa? Nanti balasan di akhirat itu jauh lebih bagus, lebih istimewa, lebih luar biasa. Makanya jangan sampai kita tinggalkan doa. Doa minta aja, nggak apa-apa, nggak dijabah sama Allah, nggak apa-apa. Tabungan. Dan ini salah satu amal yang paling ringan. Mungkin kita nggak banyak amal ibadah seperti orang soleh, para aulia Allah, seperti Ummuna Sayyidah Khadijah, rahimahullah rahmatal abrar. Kita nggak banyak amal seperti beliau-beliau, orang-orang soleh solehah. Tapi seandainya kita jangan sampai kalah dalam memohon kepada Allah. Jangan sampai kita kalah. Orang tinggal minta kok, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami. Jangan pakai bahasa yang macam-macam udah. Kan sudah kita bilang minggu lalu, berdoa itu diberi pahala kalau kamu ngerti apa yang kamu minta. Paham ya? Terus kalau enggak ngerti, ya udah nggak apa-apa, minta aja. Tetap disimpan, yang kamu mau minta itu tetap disimpan sama Allah. Tapi kalau bisa yang afdol itu pakai yang ada di Al-Qur'an, seperti Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan ini juga termasuk doanya Nabi SAW yang paling sering. Atau Rabbana tuzigh qulubana, atau yang ada dalam hadis, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun, dan lain sebagainya yang ada di rotip-rotip itu semua ada dalam hadis. Jangan kamu buat doa baru, Mas Koli inna rahmatan, Mas Kodi inna rahmatan Andre. Ngerti? Enggak. Keprok atau malaikat bingung mau ngertinya enggak. Jadi pakai yang difahami, diminta yang benar.
Kalau nggak tahu bahasa Arabnya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Jangan kenceng-kenceng kalau malu. Apalagi yang sudah punya istri. Seumpama nih yang sudah punya istri mau doa karena malu nggak bisa pakai bahasa Arab seumpama, nggak apa-apa dimulai pakai Bismillah, Alhamdulillah, Salawat, kemudian pakai bahasa Indonesia, baru ditutup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Selesai, nggak ada masalah. Yang penting doa sama-sama ngerti. Sama-sama ngerti. Nanti kalau dikasih ijazah salah-salah kalau nggak ngerti, bingung kitanya. Dan seumpama ada yang ngasih doa, tolong dicari tahu artinya. Entah kamu lewat Google atau kamu tanya orang, tanya ustadz dan lain sebagainya, silahkan. Biar kamu berdoa itu mantap dengan apa yang kamu minta dari hatimu. Nanti seumpama nih, terakhir contoh. Andre datang, Beb, Anda minta ijazah. Ya khair, Anda kasih ijazah ente. Ada doa dari Nabi Muhammad SAW. Siap, Beb, tuliskan. Allahumma hini miskinan wa hamiti miskin wa hsyurin fi zumratil masakin. Tolong ente baca sehari 3 kali setiap habis sholat. Siap, Beb, dengan PD-nya dia baca. Dia kerja siang malam kok enggak kaya-kaya baca ijazahnya Habib ini. Tahu nanya Ustaz Mundir, Ustaz ini Anda dikasih Habib ijazah. Ente ini dikasih ijazah doanya Nabi SAW, minta hidup dalam keadaan miskin, mati dalam keadaan miskin, dikumpulkan sama orang miskin, pantas Anda enggak kaya-kaya. Paham ya? Jadi tolong tanya, kalau ada ustaz tanya. Dan seumpama doa tadi itu meragukan, tinggalkan. Tinggalkan. Tahu-tahu ada yang ngasih ijazah Jalu ini ijazah doa. Maskoli ina rahmatan Balikpapan, maskoli ina rahmatan Gunung Guntur. Ente tanya anak, bilang Anda enggak tahu Jalu, tinggalkan. Beb, tapi yang ngasih ini orang besar loh, Beb. Dia muridnya Syekh Fulan, bodoh amat, ente enggak ngerti, daripada bingung ente minta apa? Kita aja bingung, ini minta apa intenya? Tinggalkan, enggak apa-apa, enggak masalah. Orang ngasih ijazah enggak harus selalu kamu amalkan. Kecuali memang saat itu kamu betul-betul maksa, ini harus dapat ini. Terus dikasih maskolina rahmatan, tahu-tahu kamu enggak kamu amalkan. Nah, itu baru silahkan, itu jadi bermasalah. Paham ya? Jadi saat berdoa itu usahakan faham apa yang kita minta. Walaupun enggak dikabulkan, jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dijabah oleh Allah di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan di akhirat nanti Allah berikan yang sangat terbaik bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma qulakum, minta maaf fitah lalim taridhonya. Wal afu minkum, jazakumullah khair jaza. Mudah-mudahan Allah balas antum semua dengan jutaan kebaikan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.